Shalom Bapak Ibu. Seperti biasa mari dengan senyum beri salam kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu untuk berbagi sukacita di hari Minggu, hari Tuhan ini. Kata yang menarik yang dipersoalkan oleh mereka yang tidak senang terhadap perjumpaan Tuhan Yesus mengungkapkan tentang merdeka. Bagus Bapak Ibu kalau melihat teks aslinya itu eleutero. Itu sebenarnya istilah dalam peperangan. Jadi jika ada yang kalah perang, maka tawanan perang itu akan dibelenggu. Lalu kemudian ditahan dan dimasukkan. Nah, kata eleutero itu berarti dibuka belenggunya. Lalu kemudian Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan dengan kata merdeka atau dimerdekakan. Jadi terbebasnya seorang tawanan dari belenggu. Eleutera, dibebaskan dari belenggu. Jadi orang yang merdeka adalah orang yang tidak ada ikatan apapun. Menariknya, ajakan untuk merdeka ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi yang baru saja jadi pengikut. Nah, Bapak Ibu mesti mundur, Bapak Ibu akan menemukan beberapa hal dari Kisah pasal 8 ini, pasal 7, pasal 6, seterusnya mundur-mundur, saudara akan menemukan orang yang berbondong-bondong ini adalah mereka bukan murid, mereka hanya follower, pengikut. Dasar dari mengikut pun dapat kita lihat bukan karena mengakui otoritasnya sebagai Allah, tapi mengikut Yesus karena orang ini ajaib. Dia bisa bikin banyak mujizat, makanya follower. Jadi cuma pengikut, bukan murid. Karena itu Tuhan Yesus menyebut soal merdeka. Otomatis mereka tersinggung. Mereka membuat pernyataan luar biasa yang menurut saya omong kosong juga yang diucapkan. Tolong lihat ayat yang ke-33. Itu bagus loh Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus bilang kebenaran akan memerdekakan kamu, melepaskan engkau dari perbudakan, melepaskan engkau dari belenggu, kamu akan merdeka. Ngomong dong mereka ayat 33 menjadi satu bantahan menarik. Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Kalau baca sekarang dan orang baru pegang Alkitab, ayat 33 ini mungkin kita iya orang Yahudi kan bukan hamba siapapun. Padahal itu omong kosong. Mundur lebih jauh di masa perbudakan, bukankah mereka adalah para budak di Mesir? Bukankah mereka mengalami hal yang tidak nyaman sebagai budak? Atau enggak usah mundur ke belakang, Bapak Ibu akan menyaksikan di hari mereka omong begini, kami turunan Abraham, kami tidak diperbudak siapapun. Salah. Hari itu mereka sedang dijajah oleh Romawi. Dan mereka sedang tidak mengalami kebebasan. Karena bangsa Romawi begitu kuat memperluas berbagai kondisi daerah jajahan pada waktu itu. Makanya ketika bilang kami turun Abraham, kami tidak diperbudak, omong kosong. Mereka sendiri adalah hamba. Mereka sendiri adalah budak. Nah, tapi tidak mempersoalkan itu, saya kira kita akan gali lebih jauh menjadi catatan penting, yaitu apa yang ditawarkan Tuhan Yesus supaya orang itu benar-benar merdeka. Bagaimanakah supaya orang itu benar-benar merdeka? Merdeka bukan hanya berarti soal bebas, melakukan semau gue apapun, tapi ternyata merdeka yang dimaksud oleh Tuhan Yesus secara spiritual, dan ini sangat penting Bapak Ibu. Dia menyebut hal yang luar biasa. Untuk bisa merdeka, maka engkau harus tahu tentang kebenaran. Tolong lihat ayat 32.
kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Aletheia atau kebenaran yang dipakai dalam teks Yunani itu bukan soal pengetahuan intelektual. Ternyata aletheia seringkali digunakan secara rohani untuk menyebut soal pengenalan yang benar pada Sang Ilahi. Jadi ternyata mau bilang begini, kebenaran akan memerdekakan kamu bukan soal kepinteranmu, tapi seberapa engkau mengenal siapa Allah. Pengenalan yang benar tentang Allah akan memerdekakan kamu. Dan bagi saya ini persoalan. Apa yang dimaksud dengan kebenaran akan memerdekakan kamu merujuk pada pengenalan kepada Allah. Pengenalan kepada Allah yang bagaimana? Bukankah dia pribadi yang tak tersentuh? Kalau pakai filsafat Ibrani menyebut tentang hal yang penting bahwa Allah itu jauh dan tak tersentuh, kita mendapatkan clue dan jalan keluar yang menarik bahwa ternyata mengenal tentang Allah itu ditawarkan luar biasa oleh preambul atau pembukaan Injil Yohanes. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, oke? Firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Lompat ke ayat 14, firman itu jadi manusia dan kita kenal manusia yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Maka ternyata Tuhan Yesus mau menggiring hal yang luar biasa. Supaya engkau dimerdekakan, engkau harus mengenal Allah. Untuk mengenal Allah yang jauh di sana, rujuk lagi Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat yang ke-14. Dia mau bilang begini, kenali aku. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Jadi pengenalan yang benar kepada Allah dapat dilakukan dengan cara pengenalan yang benar pada Yesus Kristus. Siapakah Yesus Kristus menurut engkau? Menentukan apakah engkau mengenal kebenaran atau tidak. Kalau benar, maka engkau akan dimerdekakan. Sekarang balik ke pertanyaan penting, terus gimana gua kenal Yesus Kristus? Bagaimana supaya aku mengenal engkau Yesus Kristus? Dapat jawaban di ayat 31, makanya ayat ini dibaca begini, 33, 32, 31. Maka kita menemukan di ayat 31, dia bilang ini, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar muridku. Terjemahan baru edisi pertama, terjemahannya apa ya? Jika kamu tetap dalam firman-Ku atau tinggal. Bapak Ibu ada yang pegang terjemahan baru edisi 1. Di handphone itu guys. Atau sama redaksinya. Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar muridku. Itu apa? Tinggal, sama. Oh, semua sudah terjemahan baru edisi kedua ya. Menoh itu bukan hanya tinggal. Menoh itu harus diterjemahkan begini. Tinggal terus selama-lamanya. Atau tetap di dalam firman selama-lamanya. Berarti mau bicara soal apa? Kekristenan. Jadi seorang Kristen yang sejati bukan hanya kemudian dia disidi atau dibaptis. Itu proses awal. Tapi terus taat, terus melaksanakan, terus patuh pada kebenaran firman, menoh, tetap tinggal, seterusnya, maka engkau akan tahu kebenaran itu. Dan kebenaran itu adalah, aku adalah Allah. Yesus Kristus adalah Tuhan. Dengan mengenal aku, maka engkau akan dimerdekakan. Dimerdekakan dari apa? Tolong lihat ayatnya yang ke-34, terakhir. Dimerdekakan dari belenggu dosa. Kata hamba dosa, doulos, artinya budak dosa. Orang yang dimerdekakan adalah orang yang tahu bahwa aku sedang terikat pada dosa dan sekarang aku dilepaskan. Dengan cara apa? Ku kenal Tuhanku. Dari mana ku kenal Dia? Pada ketaatan firman. Tinggal di dalam. Terus firman, terus firman, terus firman. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Ada perbedaan Bapak Ibu mendengar
firman dan dengar-dengaran pada firman. Orang Kristen yang tetap tinggal dalam firman-Ku, dia bukan cuma mendengar firman, tapi dia dengar-dengaran pada firman. Mau bicara hal yang penting, poin pertama. Seorang Kristen sejati yang katanya sudah merdeka, lepas dari belenggu dosa, benar ditebus oleh Yesus Kristus, ditandai dengan orang itu hidup dalam ketaatan kepada firman. Poin pertama mau bilang begini, Bapak Ibu dan saya mau proklamasi ke besok mau memperingati 81 tahun kemerdekaan. Maka kita bisa proklamasi kekristenan kita kepada dunia untuk tahu bahwa kita tidak lagi dapat belenggu dosa ketika kita menjadi pribadi yang dengar-dengaran pada firman. Maaf Bapak Ibu, ini harus disampaikan bahwa kedekatan dengan Allah ditandai dengan ketaatan. Kedekatan dengan Allah ditandai dengan ketaatan. Orang yang hidup dalam ketaatan sudah pasti dia memiliki pengenalan tentang Allah, dan itu melepaskan kita dari belenggu dosa. Kita jijik membuka device ketika tiba-tiba ada iklan pornografi. Kita merasa tidak nyaman tiba-tiba ketika orang mengajak untuk ayolah, ada peluang bahwa kebijakan ini ada kelonggaran, kita bisa masuk ke sini, toh orang nggak tahu. Kita rasa nggak nyaman. Mengucapkan satu kata dusta dari mulut, rasanya satu kehinaan. Itu tanda yang jelas. Mereka yang sedang merdeka dan sudah merdeka dari belenggu dosa. Tapi orang yang tetap asik berselancar dalam dosa dan merasa toh saya sudah bebas merdeka untuk melakukan apapun, benar, sesungguhnya dia sedang terbelenggu pada dosa. Kita berani mengatakan tidak pada tiap godaan apapun, itu memverifikasi bahwa saya dan saudara benar-benar merdeka. Jika tidak, sesungguhnya kata merdeka yang artinya terlepas dari belenggu, sesungguhnya masih ada belenggu yang lain yang mengikat Bapak, Ibu, dan saya. Kalau kita tidak alergi pada perbuatan dan tindakan-tindakan dosa, gak apa-apalah, toh bohong kecil, bohong untuk kebenaran. Hati-hati, iblis menggiring saudara bukan di wilayah hitam putih, tapi di wilayah abu-abu. Seakan-akan, Tuhan mengerti kok, Tuhan tahu kelemahan, Tuhan tahu saya manusia biasa yang tidak sempurna. Engkau belum merdeka, saudara dan saya belum merdeka. Tapi no, saya tidak mau mengerjakan karena firman larang itu, engkau sudah merdeka. Nggak mudah. Sementara realitasnya godaan begitu kuat. Ini poin pertama. Poin yang kedua, saya kira keangkuhan rohani terjadi di sini. Kami turunan Abraham, mana tuh dia ngomong di ayat yang ke-33. Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Kami orang Kristen, sudah ditebus. Kami sudah merdeka dari dosa. Kami sudah diselamatkan. Saya mau katakan dari mimbar, ya, amin. Siapa yang percaya pada Yesus Kristus sudah diselamatkan, sudah ditebus. Dalam kepedean rohani yang harus disyukuri, tapi kenyataannya dia masih nyaman. Hari Minggu kelihatan sangat kudus, tapi hari Senin sampai Sabtu begitu kudus. Bagi saya tidak mungkin berani mengklaim kondisi ini. Kadang kita mengalami kepercayaan diri begitu luar biasa. Oleh Yesus Kristus aku ditebus, aku sudah diselamat. Ya. Tapi kalau masih hidup dalam dosa, bagaimana saudara dan saya berkata aku bebas dari belenggu dosa?
Maaf Bapak Ibu, ini penting sekali. KTP kita Kristen, tapi orang lebih setiap orang mampu memperlihatkan, tidak perlu buka dompet kasih tunjuk warna biru kartu KTP itu. Tapi perilaku hidup yang benar dan kudus sudah memastikan bahwa kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan di sorga. Jadi ternyata penting kehidupan beriman ditandai dengan tindakan nyata sebagai orang yang telah merdeka. Terakhir, yang ketiga. Beda antara follower, untuk cari pengikut gampang Bapak Ibu. Saya punya akun TikTok, lumayan banyak followerku. Tapi apakah follower sejati? Enggak tahu. Follower yang sejati adalah nempel kayak perangko, tak terpisah dari yang diikuti, setara dengan murid, nempel dengan guru. Poin ketiga mau bilang begini, kalau saya adalah murid, Bapak Ibu dan saya kan adalah murid Kristus, kita follower Kristus, maka dimanapun dan kemanapun Tuhanku pergi dan memerintahkan kehendak-kehendaknya, aku nunut dan melakukannya. Makanya kata Kristianos, kata Kristen dari kata Kristianos yang berarti pengikut Kristus, menyebut hal yang penting, bahwa siapapun yang mengklaim diri sebagai pengikut Kristus, dia harus terus ada bersama Kristus pada kehendak dan maunya. Makanya poin ketiga ini sangat penting untuk bilang begini, bahwa kendati pun Bapak Ibu dan saya hari Minggu masuk gereja, bersekutu, tapi kebenaran tidak kita kerjakan, kita bukan pengikut yang sesungguhnya. Di sektor 3 saya waktu ibadah keluarga, saya memberi ilustrasi yang saya alami sendiri di Makassar. Ada namanya calo penumpang. Calo bukan calon, calo. Calo itu mereka yang cari-cari penumpang. Umumnya untuk PT-PT. Bapak Ibu tahu PT-PT? PT-PT itu mikro, angkot lah sekarang. Jadi mau ke Bajidaka, ke Cendrawasih, ketika dia ngetem, maka tiba-tiba muncul nih calo penumpang. Cendrawasih, Bajidaka. Paling banyak juga di tempat ngetemnya jarak jauh. Biasa dulu zaman saya masih pakai Panther itu kalau ke Parepare. Parepare, Pinrang, itu mereka teriak-teriak tuh calo-calo penumpang. Tahu nggak apa yang terjadi? Ketika mereka ngajak, mereka sangat kenal sopirnya siapa, mereka tahu, berkomunikasinya luar biasa, dan mereka tahu kendaraannya ini menuju kemana, makanya Parepare, ayo masuk. Mereka tahu kendaraannya dan sopirnya dia sangat kenal. Apa yang terjadi? Ketika kendaraan sudah penuh, semua masuk, berangkat, kecuali dia, enggak ikut. Saya khawatir pada kondisi ini. Jika seorang hanya sekedar pengikut dan bukan murid sejati, tidak akan menemukan kebenaran. Kita tahu jalan ke sorga, yaitu salib Kristus. Kita tahu siapa yang akan antar kita berjumpa dengan Bapa, sopirnya, Yesus Kristus. Kita tahu semua hal. Tapi kita juga semangat mengajak orang untuk terlibat dan ambil bagian dalam karya keselamatan. Kita begitu rohani untuk memuridkan dan ngajak orang masuk. Tapi mereka berangkat, kita tidak. Karena kita cuma tahu, tapi tidak mengerjakannya. Tahukah Bapak Ibu dosa yang paling gampang diampuni? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Kalau enggak tahu, gampang diampuni. Siapakah yang banyak tahu tentang kebenaran dan kehendak Allah? Yang tiap hari Minggu naik mimbar dan beritakan. Kayaknya yang paling tahu kebenaran saya kayaknya. Jangan-jangan saya adalah calon penumpang yang ngajak orang untuk menuju keselamatan. Tapi kalau hidupku tidak mengerjakan kebenaran, mereka berangkat, saya tinggal. Karena saya hanya follower, bukan murid yang sejati. Titik ini mau mengatakan hal yang penting. Saudara ingin terlepas dan benar-benar merdeka dari belenggu dosa, belajarlah totalitas taat. Bukan hanya dengar firman, tapi dengar-dengaran pada firman. Berani katakan tidak godaan apapun. Saya selalu mengatakan dengan bangga, karena rasanya benar. Paling aman tuh wilayah saya. Karena wilayah saya cuma gereja pastori. Wilayah yang kurang aman adalah wilayah Bapak Ibu. Ke kantor, berjumpa dengan banyak orang, dengan godaan-godaan yang luar biasa. Mari tampil menjadi surat Kristus. Mari buat orang tahu bahwa saudara adalah murid yang sejati, pengikut yang sejati. Dari mana? Ketika saudara mengatakan tidak pada tiap ajakan yang menjerumuskan Bapak Ibu dan saya untuk pakai belenggu itu lagi. Kita sudah dimerdekakan, tampillah sebagai orang-orang yang merdeka. Tuhan berkati saudara, haleluya, amin.